Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke obrolan Tunggu Pulang episode 3. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa kita lagi begini? Karena sekolah kita mati listrik. Ya betul. Kita kena giliran kayaknya sekolah kita hari ini. Jadi analisisnya apa? Ini memperkenalkan dulu nama Pak Fikri ya, keturunan Sunda Arab. USA saya Pak Abi. Ya, apa tuh? Orang Sunda asli. Oh, orang Sunda asli ya. Sama kayak Pak Ai. Ya, no, ini Pak Raden ya. No. Nah, Pak Raden itu USA juga itu. Dia punya gelar kehormatan Raden. Nah, jadi sekolah kita ini kemarin sore dapat surat apaan sih? Surat pemberitahuan dari PLN bahwa sekolah kita mati listrik. Plan awalnya dari jam 11 sampai jam 14. Ternyata tadi mati listriknya jam 12. Jam 12. Nah, ini setengah 3. No, kelihatan kan jam di belakang. Betul. Dan kuntilanak di belakang. Jam setengah 3 belum nyala. Ya, gimana tanggapannya Pak Fikri? Ya, untuk tanggapan saya luar biasa karena emang ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Pada akhirnya di SMK 17 harus belajarnya ada beberapa siswa yang harus terpaksa di luar. Ya, kita bisa lihat juga. Kita lihat nih ya. Balik dulu kameranya. Nah, itu dia. Betul. Ya, saya zoom. Iya, nah itu. Banyak yang harus di luar pelajarannya. Nih. Namun ya mereka juga tetap semangat Pak Abi. Ya. Tetap semangat Tetap dan tetap semangat. berlangsung pembelajaran. Ya, dengan ya di sekolah ini ya akhirnya mereka juga bisa belajar di luar, tetap semangat dan juga ya butuh kreativitas juga untuk pada Bapak Ibu guru untuk mengadakan pembelajaran di luar ini. Luar biasa nih. Kayaknya pembelajaran Pak Abi juga tadi tempat di luar kayaknya nih kayaknya. Iya, pernah. Enggak, orang kasih piket. Ini kan saya piket, makanya saya bikin podcast. Kalau saya tadi alhamdulillah di pagi hari Kan Bapak emang di luar mulu, Pak. Di lapangan, kan guru olahraga. ya alhamdulillah saya di lapangan, cuman hari ini tadi ada pelatihan dan ada tes psikotes juga untuk kelas 10 tadi. Oh iya, ada psikotes ya. Psikotes buat kelas 10 dan kelas 12. Kelas 12 ya. betul. Bakat minat. Nah, jadi menanggapi dari mati listrik ini, Pak. Ya. Ya, gimana tanggapan Bapak terkait ini demonstrasi kemarin? Demonstrasi Sangat kemarin nyambung. sangat luar biasa. Lompat banget ya. Kemarin siang loh, siang udah mulai ricuh. Ya, udah rusuh. kita juga bisa lihat mungkin ya kericuhan kemarin ya bisa jadi mungkin ada kerusakan atau apa ya sehingga berdampak pada hari ini yang harus giliran mungkin sedang diperbaiki oleh pihak PLN seperti itu Pak Abi. Oh. Lah, tapi gimana caranya PLN udah bikin surat edaran sore, tapi kan belum kelar demonya. Man demo sampai malam, sampai tengah malam Sampai apa tengah malam. Ya, bahkan pagi saya naik motor ke Bundaran Selipi itu masih berasa sepetnya gas air mata. Oh, Nggak tadi tahu expired apa enggak ya. Nah, Seperti ini ya. Sempat muter berarti ya Pak Abi ya. sempat mutar. Luar biasa. Dan memang fasilitas umum yang hancur cuman pos polisi. Iya. Maaf ya Pak Pol ya gimana ya Pak ya? Ya kita tidak bisa menutupi segmentasi itulah ya. Iya. Ya gitulah. Jadi gimana tanggapan Bapak sebagai mantan ketua BEM UNJ Fakultas Olahraga apa deh gue juga nggak tahu dia dulu pokoknya saya dulu di di BEM Prodi aja. Di BEM aja. Ya, mungkin sedikit terkait aksi. Ya, kita boleh berpikir kritis, kita boleh menganalisis ataupun mengkritik pemerintah, tapi khususnya untuk para pelajar mungkin saya juga sedikit melihat ya yang penting kalian berpikir kritis aja. Untuk turun aksi saat ini mungkin nanti gitu ya. Belum waktunya Menurut saya karena banyak yang saya lihat ternyata justru tim-tim ataupun kumpulan-kumpulan pelajar ini turun ke aksi ke jalan tanpa mereka mengetahui tuntutannya apa yang harus disampaikan. Ya cuman mereka justru malah dilihat rusuhnya aja, ricuhnya aja gitu. Saya yakin ya khususnya di SMK Negeri 17 ya silakan kalian bisa berpikir kritis boleh. Ya, silakan kalian bisa di sini dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti saat itu ada lomba debat,
dengan kita menyiapkan beberapa mosi segala macam ya untuk berpikir kritis untuk menghadapi nanti setelah ini, setelah lepas dari SMA kalian bisa kuliah, silahkan di situ kalian bisa menjadi agen of change atau agen perubahannya pada saat itu nanti. Luar biasa, sangat bijak sekali ya. Tapi kemarin ada hal yang unik nih. Saya akan sedikit beralih ke ini, ada Pak Pardi. Jadi kemarin ini enggak, bentar. Saya mau nanya, katanya kemarin banyak pelajar atau orang yang pakai baju sekolah ikut demo tapi kumisan. Gimana tuh, Pak? Ya, sepertinya sih mirip-mirip pelajar, tapi ada juga yang pelajar sesungguhnya, tapi ada juga yang pelajar tapi udah alumni kemungkinan. Oh, jam berapa tuh Pak Bapak ngeliat itu? Saya jam 4 di di Sleepy. Oke, terima kasih Pak Pardi. Nah, jadi hal lucu tuh Pak. Gimana ada pelajar mukanya boros banget. Udah. Nah itu dia. Jadi tadi kadang-kadang ada juga yang mungkin entah istilahnya waktu dulu mungkin ada tim bayaran atau apa. Nah itu yang sangat kita khawatirkan. Mereka turun ke jalan tapi mereka nggak tahu tuntutannya, nggak tahu apa yang harus kita sampaikan, tapi hanya membuat rusuh aja gitu. Justru itu yang menghancurkan demokrasi nantinya menurut saya. Nah, Bapak tahu nggak? Saya Hamin satu itu ngelihat di X Pak. Jadi ada ini Pak, kayak pamflet digital gitu, poster digital. Jadi dia itu ibaratnya manas-manasin, pengen ayo kita ikut demo. Kalau ada yang butuh molotov, batu dan apa, silahkan datang ke salah satu gang. Mereka akan menyiapkan itu, hubungi kontak ya. Nah, Gimana tuh Pak? nah itu Bapak sebagai mantan aktivis. itu sangat berbahaya menurut saya. Ya, saya rasa demokrasi ya harus benar-benar tersampaikan dengan baik, tidak perlu ada kericuhan-kericuhan yang begitu ini. Ya, saya rasa pasti ya mudah-mudahan doakan saja ya pemerintah kita dapat mendengar apa keresahan-keresahan kita. Ya, hal-hal seperti itu khususnya untuk para pelajar tolong dihindari. Ya, khususnya para pelajar tolong jangan sampai terjadi seperti itu. Betul banget ya, karena memang belum waktunya. Betul. Tadi ada anak juga yang yang nanya Pak, saya harus gimana ya Pak? Yang paling penting adalah belajar. Belajar, betul. Belajar dulu. Belajar untuk meningkatkan intelijensia, moral, iya, etika. betul. Kenapa? Karena orang-orang yang kita anggap busuk itu sebenarnya pinter. Betul. Tapi secara moral dan etika busuk. Kita nggak sebut ke orangnya kan, santai aja. Betul. Ya. Nggak pejabat-pejabat Indonesia. Iya. Ya udah itulah pokoknya ya. Nah, Makanya kita harus menanamkan juga kepada siswa-siswi kita khususnya seperti apa yang dijelaskan pada Permenpan RB nomor 38 ada kompetensi manajerial. hal banget bos. Ya. Hafal dia. Kompetensi manajerial di mana ada integritas, komunikasi, bekerja sama, orientasi pada hasil, pengelola perubahan, pengambil keputusan. Nah, itu hal-hal yang harus hal-hal yang harus kita tanamkan untuk calon-calon manajer. Nah, disinilah siswa-siswa SMK 17 belajar menjadi seorang pemimpin. Nah, tugas kita mungkin sebagai generasi penerus dan sebagai pendidik, dan harus kita siapkan nih generasi muda kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik nantinya, berintegritas. Apa yang diucapkan ya sesuai dengan apa yang diaplikasikan nantinya. Itu yang harus jelas. Itu yang harus sangat luar biasa. Dengar tuh ya kata-kata dari orator, ketahuan kan. Bapak pernah naik mobil komando nggak Pak? Itu jangan dulu sedikit. Oh pernah ya? Saya belum pernah Pak. Cuma pernah mimpin. Jangan. Enggak. Jangan. Terus isu-isunya kan besok ada aksi lagi tanggal 27. Ya, saya lihat juga dari BEM SI semalam ada konsolidasi, cuman untuk aksi persisnya saya belum tahu tanggal berapanya. Untuk aksi-aksi seperti itu yang mudah-mudahan khususnya dari tim teman mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, bisa mudah-mudahan dapat didengar oleh pimpinan atau pemerintahan kita, dan khususnya tugas-tugas belajar silakan terus belajar dengan baik, dengan rajin, agar kalian bisa menjadi pemimpin yang baik nanti di masa depan. Betul sekali. Salah satu hal yang membuat saya masih tetap jadi guru adalah karena mungkin ini adalah salah satu cara
saya untuk bisa mengabdi pertama kepada negeri ya. Negeri bukan pemerintahan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya bisa berharap perubahan itu datang dari anak-anak saya. Betul. Atau orang-orang yang kami ajar. Ini yang bisa kami lakukan. Betul, Saya yakin betul. ibu bapak guru juga berpikiran hal yang sama ya untuk membuat perubahan. Tentunya itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita mungkin agak sulit untuk turun ke jalan ya. Sudah bukan masanya lagi, sudah bukan waktunya karena Betul. tugas kami di sini adalah melindungi anak-anak kami gitu, anak-anak murid maksud kami. Betul. Dan juga melindungi tidak hanya melindungi secara fisiknya, tapi secara mentalnya dan juga balik lagi secara perkembangannya gitu ya. Nah, dan juga betul tadi BMSI salah satu ujung tonggak perubahan ya. Betul. Yang sangat diharapkan pergerakannya bukan untuk, sebenarnya tujuannya bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Gampangnya gini deh, pemerintahan itu tidak akan digulingkan kalau air di gelas itu tidak penuh. Betul. Nah, woi, pakai istilah gue. Luar biasa. Ya jadi ibaratnya tidak ada asap tanpa ada api. Betul. Atau tidak hukum kausalitas sebab akibat itu tidak mungkin ya, implikasi. Makanya balik lagi, kita semua memang butuh refleksi sih. Ya. Apakah memang pemerintahan kita yang beberapa orang secara dominan menganggap tidak baik itu adalah karena memang pemerintahnya aja yang nggak baik, atau dari masyarakatnya juga yang tidak baik, karena tidak mungkin pemerintah terpilih kalau tidak dari rakyat itu sendiri. Betul. Salah satu yang paling bikin sebel adalah apa? Ayo, tau nggak? Apa? Iya, taruh MBG. Ya itu. Ternyata hampir setengahnya yang kalau saya lihat dana pendidikan katanya Iya. diambil dari itu Dari- untuk MBG katanya. Hampir setengahnya itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu bisa terselesaikan juga permasalahan seperti ini. Sangat luar biasa, dan saya semakin ruwet juga ngelihat IG sekarang, justru banyak berita-berita ternyata ya Allah kok semakin gini ya Allah, saya jadi Pak, itu Bapak ngelihatnya di IG ya? iya. Coba ke Twitter deh, Pak. Kalau di X lebih parah lagi pasti. Lebih parah lagi gitu ya. Apalagi, tapi satu hal yang mau saya angkat sih Pak, tentang MBG ini adalah tentang keracunan MBG di Sleman ya. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu kan, sebelumnya sudah ada banyak banget siswa yang keracunan ya, keracunan MBG. Kemudian ada seorang manusia yang saya nggak akan sebut dia menjabat sebagai apa, bilang ya kalau biar anak-anak nggak keracunan, biar gurunya aja dulu yang nyobain. Ya, karena memang guru dianggap sebagai beban negara ya. Luar biasa. Karena guru dianggap sebagai beban negara, jadi gurunya yang suruh nyoba. Dan betul di Sleman gurunya keracunan. Ya. Bu Guru atau Pak Guru cepat sembuh ya. Nah, Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, terulang lagi terkait dengan MBG. iya. Sebenarnya gini ya, MBG itu program yang bagus sebenarnya. Luar biasa. Saya tidak mau menampik atau apa. Kalau anak-anak tuh bener mereka seneng lah ya makan, walaupun mungkin nggak semua ini ya, nggak semua makanan mereka selera banget gitu ya. Betul. Tapi itu udah bisa bener-bener bikin mereka makan gitu. Nah, cuma yang jadi soal adalah mungkin pemerintah kita belum siap Betul. untuk benar-benar memaksimalkan MBG gitu. Oke, itu aja kali ya Pak untuk hari ini, dikit-dikit aja. Iya. Yang penting ada konten dan continuity. Makasih banget Pak Fikri. Luar biasa, Ya, thank you. makasih sponsor mic ini disponsori oleh orang ini. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.